Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini saya akan bicara soal topik yang paling sangat populer selain fat loss, yaitu adalah building muscle. Ya, karena sekali lagi, kalau konsep daripada badan yang sehat, badan yang bagus itu biasanya melibatkan nuansa lemaknya kalau bisa harus rendah, ototnya biasanya harus tinggi. Nah, itu yang membuat profil daripada komposisi tubuh kita menjadi lebih baik. Makanya kenapa bukan naikin atau nurunin berat badan, tapi bagaimana memperbaiki komposisi tubuh. Karena sekali lagi, kalau berbicara soal otot, ya, adalah yang namanya, kalau istilahnya orang bilang, permasalahan metabolic syndrome. Itu kadang-kadang salah satu penyebabnya katanya adalah, oh iya, karena kebanyakan dari kita kegemukan. Jadi kalau kita buat satu investigasi, sekali lagi permasalahannya bukan semata-mata permasalahan obesitas, tapi permasalahan under muscle. Nah, jadi under muscle menjadi satu permasalahan yang begitu krusial, yang kadang-kadang kita nggak pernah bahas ke sana, karena kita biarkan teman-teman kita yang usianya udah 30-40 tahun, setiap tahunnya pelan-pelan akhirnya terjadi penurunan massa otot, seiring dengan akhirnya penurunan mulai dari yang namanya kekuatan, mulai dari yang namanya fungsi, mulai yang dari namanya kecepatan, explosiveness gitu. Dan juga akhirnya menyebabkan terjadinya kekuatan daripada tulang berpengaruh, akhirnya menjadi berpengaruh kepada kelemahan dalam hal gerak, akhirnya berpengaruh kepada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Berikut adalah 4 hal penting dalam membangun otot. Berlaku bagi siapa saja. Pria, wanita, tua, muda, miskin, kaya, semuanya juga. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada 4 hal yang penting yang sudah saya berulang kali lakukan. Saya katakan, yaitu ada teman-teman harus melakukan yang namanya 1, latihan beban. 2, teman-teman prioritas protein. Ketiga, teman-teman kontrol karbo. Dan keempat adalah istirahat yang cukup, termasuk juga punya mindset yang tepat. Nah, kita masuk dulu ke dalam latihan beban. Adalah the most underrated atau the most underapresiasi. Ketika kita bicara olahraga pasti selalu kan kardio terus. Makanya kenapa sekali lagi teman-teman sekalian, bukannya saya tidak mempromosikan atau tidak menganggap ibaratnya oh nggak usah penting kardio, enggak, justru kardio sangat penting. Is one of the most important muscle di badan kita kan adalah cardiac muscle ya. Cuma salah satu keuntungan daripada biasanya kalau kita berbicara cardio exercise adalah bagi teman-teman yang tidak sedentary, yang aktif, yang disebut yang namanya non-exercise activity thermogenesis, kebanyakan kita udah kardio di mana-mana. Desi aja, kardio aja ya. Ini dari tadi kita udah bikin berapa video ya Des ya. Udah kardio terus berdiri sambil tangannya ini tegap pegang sama si kamera. Itu nggak boleh diem, itu udah kardionya luar biasa ya. Ini udah cross training lah ya Des ya. Bahunya pegel juga tapi juga mesti jagain ya kardionya dan sebagainya. Jadi sehari-hari kita sudah terpapar dengan kardio, tapi kita nggak sehari-hari terpapar dengan latihan beban, ya. Makanya ketika terjadinya yang namanya osteosarcopenia obesity, akhirnya menjadi awal daripada permasalahan klaim BPJS Kesehatan dan sebagainya. Yuk teman-teman sekalian, apa yang harus diperhatikan dalam latihan beban? Sekali lagi teman-teman, melakukan yang namanya compound movement dan isolation movement gerakannya, yaitu adalah compound movement adalah gerakan yang melibatkan lebih dari satu otot dalam satu gerakan, melibatkan lebih dari satu otot dan lebih dari satu persendian. Jadi kalau teman-teman misalnya push up, misalnya chest press gitu ya, misalnya squats, misalnya itu jadi otot yang terlibat tuh banyak tuh di sana, hanya dengan satu gerakan aja tapi otot yang terlibat banyak, persendian yang terlibat juga banyak. Itu yang disebut namanya compound movement. Kalau seandainya saya cuma satu gerakan aja, ini yang namanya isolation movement. Jadi artinya hanya melibatkan satu persendian, misalnya cuma persendian siku aja, yang kena cuma bicep aja gitu. Itu isolation movement. Kombinasi compound dan isolation movement. Tentunya kalau ditanya lebih berat mana Des biasanya compound sama isolation? Lebih berat? Compound. Nah biasanya makanya kita prioritaskan compound. Isolation boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai pemanasan. Boleh dijadikan sebagai penutupan, ya, bisa jadi opening, bisa jadi closing, ya. Nah, time under tension adalah lebih kepada adalah apa? Durasi waktu di mana otot mengalami tekanan. Berarti semakin lama semakin bagus dong, Des. Betul nggak? Nah, makanya kenapa di sini kita berbicara yang namanya tempo, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau teman-teman gerakannya cepet-cepet aja, mau cepet selesai, hanya menjalankan tugas, otomatis time under tension-nya semakin cepat. Tapi kalau seandainya kita ngangkat 1 detik, tahan di puncak gerakan 1 detik, turun 1, 2, 3 detik, otomatis dalam satu gerakan repetisi itu membutuhkan kurang lebih sekitar kira-kira sekitar 5 detikan kan gitu ya.
Jadi satu gerakan, satu repetisi butuh 5 detik. Tadi ada yang satu gerakan cuma 1 detik ya. Nah berarti yang satu lawan 5. Jadi yang satu kena tekanannya tuh hanya dalam durasi 1 detik. Yang satu dalam durasi 5 detik. Bukankah kita lebih untung 5 kali lipat, Des? Hanya dalam satu gerakan loh. Kalau gerakan dilakukan 10 kali, berarti kita ibarat seperti melatihnya 50 kali dapat tekanannya, sedangkan yang orang lain dapat tekanannya cuma 10 kali. Jadi kita bisa punya kualitas latihan 5 kali lebih bagus, teman-teman sekalian. Nah, jadi bukan berapa besar beban yang kita angkat, bukan berapa kali beban yang kita angkat, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Itu yang menjadi pertimbangan dalam teman-teman melakukan latihan beban. Ya, paham ya teman-teman sekalian. Termasuk yang saya sering cerita teman-teman, pada saat melakukan aktivitas squat, naik turun gitu ya, kita jongkok, bangun berdiri, bukan membayangkan mengangkat bokong kita dari titik A menuju destinasi B, tapi membayangkan kita menekan lantai ini ke bawah, sehingga jadi bebannya seolah-olah menjadi lebih berat gitu ya, bukan ngangkat badannya, tapi menekan lantainya seolah-olah gitu. Nah, pada saat itu terjadi yang namanya stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan menjadi lebih besar. Signalnya lebih gede, gula yang dibakar jadi lebih banyak, dan juga otomatis hasil atau outcome yang kita dapat juga akan lebih optimal lagi gitu ya. Terjadi tekanan yang begitu besar. Nah, jadi itu yang disebut dengan yang namanya time under tension. Ini juga sama, association itu artinya apa yang ada di kepala kita waktu kita mengangkat yang tadi saya katakan tadi ya. Jadi asosiasi yang disebut dengan namanya mind and muscle connection. Jadi kita rasakan benar-benar prosesnya, journey-nya, perjalanannya, bukan sekedar hanya cuma menyelesaikan tugas aja. Dari sini pindah ke sini, sini pindah ke sini, sini pindah ke sini. Terakhirnya cuma capek aja, akhirnya itu latihan beban kita jadikan sebagai cardio exercise. Padahal kita latihan beban maunya membentuk otot kita. Makanya kenapa kita nikmati gerakannya ya. Tidak salah ketika sekarang ini ada berbagai ya kegiatan-kegiatan yang relate sama kardio digabung sama latihan beban ya. Kalau dibandingkan dengan diem aja ya bagusan itu kan otomatis, betul ya. Daripada yang nggak pernah latihan beban, habis itu diintroduce gitu sebagai step awal untuk jadi mengenal latihan beban, itu bagus. Dijadikan sebagai sebuah permainan, dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini, bagus juga nggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman kalau udah makin mapan gitu ya dalam masuk ke dalam lifestyle fitness ini, terutama dalam latihan beban, teman-teman harus lakukan dengan lebih tenang ya, gitu pelan-pelan gitu ya. Istirahat antara setnya bisa 1 menit ya gitu ya untuk fat burning, bisa 1,5 menit untuk meningkatkan misalnya production of testosterone levelnya dan sebagainya. Nah, selain itu juga kalau kita berbicara muscle building, kita berbicara yang namanya hypertrophy gitu ya. Nah, hypertrophy berdasarkan secara teoretis intinya sebenarnya di 6 sampai 12 itu kita jatuhnya di antara itu. Kalau 6 kali aja susah berarti bebannya terlalu berat, 12 kali aja bisa jalan terus sampai 15 berarti bebannya terlalu ringan. Kita di tengah-tengah, tapi bukan poinnya di 6-12 teman-teman sekalian. Poinnya di sini hanya cuma mau bilang adalah bahwa kalau bisa kita latihan itu all out atau all in atau apapun juga, intinya bahwa waktu kita latihan itu kalau bebannya yang terlalu ringan nanti kelamaan kitanya jadi bisa sampai banyak sekali repetisinya. Tapi kalau bebannya terlalu berat nanti bisa jadi cedera, karena konsep daripada latihan beban adalah memaksimalkan yang namanya manfaat, meminimalkan resiko kan teman-teman sekalian. Nah jadi makanya kenapa konsep muscle building terjadi atau muscle growth terjadi di 6-12 itu adalah satu hal yang make sense gitu kalau untuk kita bilang. Jadi bebannya nggak terlalu berat banget keberatan, tapi nggak juga terlalu ringan gitu ya. Nah itu yang disebut dengan namanya training to failure itu. Nah teman-teman bisa memakai terminologi yang namanya rate of perceived exertion atau misalnya reps in reserve. Ini semua terminologi-terminologi canggih sebenarnya hanya cuma mau menjelaskan kepada teman-teman adalah bahwa kalau kita latihan tuh benar-benar sampai tinggal sekali lagi, 2 kali kita udah nggak bisa lakuin loh. Nah berhentinya baru di situ gitu. Jangan berhentinya kita berhenti padahal kita masih bisa 5 kali lagi atau masih bisa 6 kali lagi. Nah jadi penggunaan terminologi RPE dan reps in reserve ini kan berbanding terbalik ya, mereka itu sebenarnya hanya cuma menjadi panduan aja. Secara umumnya kalau bahasanya teman saya Komaradita Yana itu adalah kalau latihanlah sampai gempor ya gitu ya dia. Jadi teman-teman paham gitu. Jadi kalau latihan nggak sampai gempor berarti kayaknya belum failure itu gitu ya, belum gagal gitu ya. Nah, jadi yang bisa menjawab ini mungkin bisa dengan menggunakan terminologi RP atau RER, teman-teman bisa Google, tapi secara umum
sebenarnya ini hanya lebih kepada bahwa kalau kita punya kejujuran, kita tahu bahwa kalau seandainya saya ternyata udah nggak bisa, 2 kali aja udah nggak bisa, berarti pada saat itu kita tahu reps in reserve-nya udah tinggal dikit banget, berarti udah gitu. Berarti secara kualitas perceived exertion-nya ternyata udah tinggi banget, udah optimal, tuh udah di nomor 8, nomor 9 gitu. Jadi itu udah bagus sekali ya. Jadi hanya cuma mau bilang bahwa teman-teman punya kejujuran di sana. Dan yang terakhir yaitu adalah priority training principle, lebih kepada tiap kali latihan beban teman-teman sekali lagi kalau bisa memprioritaskan jenis latihan yang memungkinkan kita untuk mengangkat beban lebih berat, karena balik lagi indikator daripada muscle building adalah load itu sendiri. Makanya kenapa ada istilah orang bilang semakin berat kita ngangkat semakin baik selama terkontrol. Nah, tapi balik lagi, gimana caranya saya bisa ngangkat beban yang paling banyak gitu? Ya kalau kita memprioritaskan jenis latihan-latihan tertentu itu pada saat dimana tenaga kita paling banyak. Pada saat dimana kita lakukan di awal waktu tenaga kita paling banyak, nah kita fokus kepada jenis latihan yang punya tingkat kesulitan yang paling tinggi, yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat gitu. Dan selain itu juga kalau berbicara priority training principle juga, kita memprioritaskan otot-otot kita yang memang paling banyak di sana kalau kita latihan. Kadang kalau otot bicep kan itu kan kalau istilahnya ototnya kecil gitu ya. Nah kalau yang ototnya besar itu paling banyak ada di kaki, legs, ada di back, dan juga ada di delts. Nah jadi teman-teman 3 bagian otot inilah yang menjadi mayoritas bagi teman-teman untuk memprioritaskan minimal paling enggak kena 2 kali seminggu itu bagus banget gitu kalau mereka terlatih ya. Nah jadi beberapa prinsip-prinsip latihan inilah yang mudah-mudahan teman-teman bisa jadikan pertimbangan kalau berbicara melakukan aktivitas latihan beban ya. Bisa latihan beban tiap hari bisa. Mau cuma 5 hari seminggu boleh juga. Mau 3 kali seminggu juga boleh juga. Tapi semakin sering ya semakin bagus ya. Teman-teman bisa variasikan latihan kadang-kadang dengan berbagai program yang mungkin teman-teman nanti bisa Google di dunia Aderai program latihan ya. Jadi bisa based on apa, misalnya kayak upper body dan lower body, bisa based on dalam gerakan, pull dan push. Bisa juga yang total body workout ya, semua otot terlatih semuanya setiap kali, tapi mungkin cuma milih 1 atau 2 jenis latihan dan sebagainya. Silahkan teman-teman lakukan. Yang kedua, hal yang mesti diperhatikan yaitu adalah berbicara makanannya daripada otot kita, yaitu adalah protein. Sama juga dengan latihan beban is underrated atau underapresiasi, protein pun juga underrated dan underapresiasi. Kenapa? Karena setiap kali kita makan, selalu makannya adalah karbo dan lemak. Ya, nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, kue basah, kue kering, kerupuk dan keripik, hampir sebagian besar kolaborasi antara refined karbo dan refined fats. Proteinnya hampir jarang. Ya, jadi teman-teman sekalian, protein bisa dapat dari hewani dan didapat dari nabati, animal base maupun plant base. Kalau bisa variasi, kombinasi rotasi lebih baik. Kebaikan daripada plant base kalau kita fokuskan adalah mudah dicerna. Kebaikan daripada animal base adalah kalau kita berbicara indikator atau parameter daripada kualitas protein, itu yang disebut namanya essential amino acid-nya gitu ya, yang lengkap gitu ya. Nah itu terdapat di animal dibandingkan dengan di plant base ya. Kalau di plant base mungkin masih kurang 4 atau 5 gitu ya, sedangkan essential amino acid harusnya ada 9 kurang lebih ya, 8-9. Nah, animal bisa dapat dari white meat, bisa red meat, ya gitu ya. Bisa dari eggs juga, bisa dari milk protein juga gitu ya, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman silahkan aja, sekali lagi variasi kombinasi rotasi, menurut saya satu hal yang baik. Kebutuhan protein kita, cara yang paling gampang adalah gimana teman-teman sekalian? Bayangkan berat ideal kita, lalu kalikan 2, itu adalah kebutuhan protein kita. Atau kalau mau bingung lagi, biar nggak mau bingung lagi, biar yang gampang, setiap kali saya makan, kalau bisa saya makan minimal 30 gram proteinnya, gitu aja, gitu ya. Dan setelah latihan, saya bisa lebih dari 30 gram. Salah satu penelitian atau pendekatan terbaru, referensi jurnal terbaru mengatakan bahwa kemampuan tubuh untuk menyerap protein setelah latihan, yang kadang-kadang orang zaman dulu suka bilang yang namanya anabolic window opportunity, itu bisa sampai up to 100 grams, banyak banget kan, itu kan berarti kayak makan setengah kilo juga bisa gitu ya. Jadi nggak mudah untuk sama badan disimpan
menjadi gula gitu kalau seandainya misalnya kita boleh konsumsi lebih tinggi. Tapi ingat sekali lagi di sini kita berbicara dari makanan alami teman-teman sekalian ya, karena teman-teman kadang-kadang sering juga dari suplementasi which is good after training, tapi kadang-kadang karena teman-teman pikir dari suplementasi per 1 scoop itu udah 30 gram setara dengan 10 butir telur, teman-teman bilang ya udah deh saya makan 2 scoop sebelum dan sesudah latihan, nanti abis itu sejam kemudian ntar saya minum lagi karena saya suka gitu. Nanti akhirnya konversinya bukan menjadi jaringan jadi otot, tapi akhirnya jadi lemak karena biasanya dirubah akhirnya jadi kalau kebanyakan akhirnya jadi gula ya, bukan ide baik teman-teman sekalian. Jadi makanya kenapa pilihannya selalu yang alami, dan alami hampir cenderung jarang terjadi kelebihan protein atau yang namanya protein toxicity kalau kita konsumsi alami. Kenapa? Karena protein bersama fat selalu sudah mengandung fat ya. Gitu, belum lagi kadang-kadang penyajiannya juga kadang-kadang pakai lemak juga kan, kadang-kadang makan proteinnya dipakein butter misalnya ya kan, dipakein mungkin coconut oil, olive oil dan sebagainya. Itu protein dan lemak adalah 2 makronutrisi yang merilis hormon kenyang gitu ya, CCK, peptide YY ya. Itu sesuatu yang kalau boleh dibilang kita punya kontrol terhadap protein itu sendiri. Jadi kalau ditanya case kelebihan protein dan kekurangan protein, cenderung pasti kita kekurangan protein ya. Kecuali bagi teman-teman yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu seperti mungkin punya permasalahan cancer dan sebagainya, mungkin karena protein itu kan saat membangun. Ketika kita makan itu berarti ada yang namanya anabolic signal di sana hadir. Nah, signalingnya itu kadang-kadang takutnya taunya dia signaling untuk semua sel di dalam tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang ya. Kalau si mTOR hadir itu akhirnya, jadi makanya kenapa kadang-kadang sering disalahkan si proteinnya gitu ya. Tapi tidak sesederhana itulah teman-teman sekalian ya. Apalagi kalau misalnya kita mengkonsumsikan dari yang alami dan juga kita normal aja lah kalau teman-teman kalau boleh jujur ya, makannya secukupnya. Tapi case kekurangan dan kelebihan protein itu mirip seperti case kekurangan dan kelebihan uang. Lebih banyak mana, Des? Kurangan uang. Oke, lalu yang ketiga, poin penting dalam hal membangun otot, yaitu ada karbohidrat. Nah, ini karbo ini tricky ya teman-teman, makanya kenapa saya bilang pendekatannya instingtif. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman sekalian, memang ada kebutuhan kita mengkonsumsikan karbo, tapi tidak ada kebutuhan untuk mengkonsumsikan terlalu berlebihan gitu. Tapi ketika kita bilang, saya takut karbo, nah apalagi teman-teman kan karbofobia gitu ya. Nah, sedangkan latihannya tiap hari latihan beban gitu. Nah, jadi kita sebenarnya mesti lihat dalam situasi dan kondisi masing-masing. Terutama teman-teman juga, apalagi kadang-kadang kadar lemaknya kadang-kadang juga udah di bawah 10% gitu. Dan latihan beban setiap hari. Dan takut karbo, jadinya apa gitu ya. Jadi sekali lagi, bukan salah karbonya, lebih kepada kemampuan toleransi kita terhadap karbo itu yang berbeda-beda setiap orang. Nah, semakin banyak otot kita, semakin tinggi toleransi kita terhadap gula. Karena balik lagi, otot adalah is a glucose sponge gitu ya. Is a glucose regulator juga, regulasi gula bisa kita dapat kalau semakin banyak otot kita ya. Jadi teman-teman, is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula yang gede. Jadi karbo itu mesti instingtif teman-teman. Tapi balik lagi kita tetap pay attention terhadap apa? Terhadap sumber, kalau bisa sumbernya yang alami. Kita nggak mau karbo olahan, akhirnya kena tepung terigu dan turunannya ya, bukan ide baik ya. Seperti misalnya roti, mie, kue-kuean dan sebagainya, bukan ya. Tapi mungkin kita bisa dapat dari nasi merah, dari ubi, dari singkong, dari kentang, bisa dapat dari sayur-sayuran, sebagian buah juga mungkin ya gitu. Tapi nggak mau terlalu banyak juga ya. Lalu no naked carbs sama karbolas, ini yang saya sering cerita. Jadi kalau seandainya makan karbo supaya bareng sama protein misalnya itu ya, atau bareng sama sayur, dan dimakannya kadang-kadang dimakan proteinnya dulu baru karbonya gitu, itu akan membuat yang namanya glucose spike gitu atau insulin spike itu jadi lebih berkurang, karena glucose atau insulin spike nanti akan menyebabkan terjadinya fluktuasi gula darah. Nah, makanya jadi do not eat naked carbs, dan kalau bisa karbonya bukan first tapi karbonya less. Dan terakhir, balik lagi kita tetap jagain jumlahnya ya, karena jumlah karbo juga majority standard American atau Indonesian diet itu bisa di atas 300 gram ke atas gitu ya.
Kalau saya pikir mungkin kalau teman-teman rajin latihan beban ini apa di 100-200 menurut saya bagus lah, nggak apa-apa gitu ya. Sekali-sekali misalnya mau lewat 300, tapi nggak mau keseringan juga kelewatan gitu ya. Kadang-kadang ada masa di mana kita lagi feeling guilty, kita fokus ke red meat, high fat, kita low carbs, nah karbonya bisa di bawah 100 gram ya, kurang lebih itu aja. Dan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu adalah kita berbicara istirahat teman-teman sekalian. Karena apa? Karena otot akan tumbuh dan berkembang, itu mirip dalam hal salah satu kunci daripada penyembuhan ya, atau yang namanya pengobatan kan adalah kualitas tidur yang baik ya, gitu ya. Karena pada saat kita beristirahat itu terjadi yang namanya regenerasi sel kita ya, kebaikan semua hadir di sana ya. Makanya jadi prinsipnya adalah satu, kalau memungkinkan, ini tips nomor 1 adalah regularity, artinya jam tidur jam bangunnya sama, itu akan menyenangkan kalau bisa, kalau nggak apa-apa. Kedua yaitu adalah tidur di tempat cleanliness, kita berbicara tempat bersih ya, konsep kebersihan itu menjadi sesuatu yang penting. Daripada tidur di tempat yang berantakan, lebih senang yang di tempat yang rapi. Lalu tidur darkness, tidur pada saat lampunya lebih gelap sama lampunya lebih terang, otomatis pada saat gelap mengaktifasi produksi yang namanya merilis hormon tidur kita, melatonin kita akan jadi lebih optimal dibandingkan dengan kalau kita nyalain lampu-lampu gitu ya. Lalu kalau kita berbicara yang lainnya yaitu adalah toxicity. Nah dalam hal ini tuh kadang-kadang sering temperatur juga sama. Kalau kepanasan juga bukan ide baik ya, minimal paling tidak nggak terlalu kedinginan tapi sejuk aja. Lah toxicity teman-teman sekalian yang paling sering ya, yang saya lakukan, teman-teman lakukan, kita tidur dengan handphone charging, lalu juga dengan laptop nyala, dengan TV nyala dan sebagainya. Mungkin meskipun kita bisa tertidur dari hal itu, tapi biasanya kualitas tidurnya kita jadi agak lebih buruk dibandingkan dengan kalau kita matikan itu semua gitu ya. Dan yang terakhir tentunya jadi bicara breathing, karena hubungan gerakan nafas kita kan dengan gerakan pikiran kita, betul ya. Jadi kalau kita berbicara jungkat-jungkit, kalau kita pikirannya banyak, otomatis yang terjadi adalah pikirannya banyak, biasanya otomatis kortisol yang lebih hadir, biasanya melatonin, hormon tidur yang lebih turun. Makanya kenapa kita punya masalah dengan masalah tidur kalau seandainya kita banyak pikiran gitu ya. Nah biasanya kalau kita pay attention terhadap nafas kita biasanya pendek dan cepat. Nah dengan kita tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, mungkin kita tidak bisa mengontrol isi pikiran kita, tapi kita bisa mengontrol nafas kita. Nah pada saat itu isi pikiran kita akan mengikuti nafas kita. Karena pada saat nafas kita panjang dan pelan, ada representasi daripada biasanya pada saat kita lagi tenang, pada saat kita lagi happy, pada saat kita lagi dekat dengan orang yang dikasihi, pada saat kita lagi nyaman, merasa aman dan sebagainya. Ya, sekarang itu juga pay attention terhadap itu, gitu ya. Dan terakhir yaitu adalah mindset. Sekali lagi teman-teman, mindsetnya apa? Mindsetnya adalah muscle building. Jadi fokus. Jadi sekali lagi setiap hari gimana pun juga, kalau makannya hancur ya berarti kita nanti harus bayar ya. Kalau seandainya nggak olahraga berarti nanti kita harus bayar, berarti kita harus olahraga ya. Kalau seandainya istirahatnya kurang berarti kita harus bayar, istirahatnya dioptimalkan. Nah kalau kita fokus selalu kepada ibaratnya kita punya target, apakah target dalam arti short term, medium term gitu ya, atau long term, atau intention is a desire with no attachment, artinya kita punya kirim signal gitu bahwa saya mau ototnya lebih banyak nanti ke depan, tulangnya jadi lebih kuat, saya jadi lebih awet muda, komposisi saya tubuh jadi tetap terjaga ya, tidak terjadinya keruntuhan gitu ketika otot hilang, tulang hilang, lemak meningkat, pembuluh darah bermasalah, jantung bermasalah dan sebagainya, bukan ide baik ya. Jadi oleh sebab itu kita fokus kepada apa yang kita mau ya teman-teman. Jadi kita bisa stay in touch dengan lifestyle kita yang relate dengan dekat atau yang memungkinkan kita untuk tetap bisa punya terjadinya proses muscle building itu, bukan yang terjadinya muscle wasting ya, seperti yang dilakukan oleh kita, seperti misalnya makannya jadi akhirnya kurang protein, kadang-kadang akhirnya jadi nggak sempat latihan beban, kadang-kadang istirahatnya kurang, kadang-kadang stres, kadang-kadang kurang protein gitu ya, apalagi yang lainnya. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat. 4 hal penting dalam membangun otot, mudah-mudahan teman-teman bisa perhatikan
Nanti boleh di-share, dibagi ke teman-teman yang lain ya. Saya ucapkan selamat teman-teman, sehat selalu. Dadah.